Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini kita sangat bergembira ketemu dengan menggunakan link Zoom dalam rangka memberikan komunikasi ya dan informasi dari gerakan restorasi Garpu ya, pedagang dan UMKM membuat satu program kegiatan yang berkaitan bagaimana kita akan menjadi kita. Dan kata sambutan dari Kakak Ketum DPP, Kakak Jupri Lumintang ST, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada semua teman-teman yang mengikuti acara Zoom meeting ini dalam rangka mensosialisasikan LPDP atau Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Saya sebagai Ketua Umum Garpu, Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM, merasa terpanggil ketika acara meeting ini dilaksanakan. Kenapa? Karena saya melihat program dari LPDP ini sangat baik untuk kita sosialisasikan para pelaku-pelaku UMKM yang ada di bidang kita. Kami kemarin berdiskusi dengan teman-teman, khususnya pelaku-pelaku yang sudah menjalankan LPDP ini, yang sudah menerima manfaat dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan ini. Setelah kita pelajari, ini sangat baik untuk khususnya masyarakat yang kurang mampu, anak-anaknya yang ingin bersekolah baik dalam negeri maupun luar negeri. Menyelenggarakan acara ini memberikan arahan kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pedagang dan UMKM merasa ini sangat penting untuk kita jadikan bahan dan kita diskusikan agar supaya apa yang menjadi tujuan dari LPDP ini bisa tersampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat kecil ya. Kami mengundang juga beberapa sebenarnya pembicara di sini, keynote speaker, ada Kakak Hilary Brigita Rasud yang mungkin bisa memberikan pengalamannya dia selama bersekolah, berkuliah di dalam negeri maupun luar negeri, dan kepada alumni-alumni LPDP yang lulusan dari luar negeri maupun dalam negeri yang sudah pernah merasakan manfaat, mungkin bisa berbagi bagaimana langkah-langkahnya untuk mendapatkan beasiswa ini. Bagaimana langkah-langkahnya ketika kita menerima beasiswa ini, apa yang akan kita lakukan. Ini saya rasa perlu kita lakukan lagi ke depan. Saya berharap ke depan pesertanya yang mengikuti webinar ini bisa lebih banyak lagi, agar supaya kita bisa men-share ke daerah-daerah, khususnya daerah-daerah yang memiliki ekonomi yang kurang mampu, agar supaya anak-anaknya itu bisa bersekolah dan daerah itu bisa mengembangkan ilmunya, keilmuan yang didapat untuk dibalikan ke daerahnya lagi, agar supaya daerah bisa mendapatkan manfaat dan menerima manfaat itu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta dan kepada alumni-alumni LPDP yang sudah bergabung dan memberikan partisipasi pada malam hari ini. Di sini juga ada Kakak Marta, ada dokter yang kebetulan beliau ketua bidang untuk penelitian dan pengembangan pendidikan di Garpu. Jadi Garpu sendiri bukan hanya fokus untuk pergerakan secara ekonomi dan sosial, tapi Garpu sendiri ini memiliki tujuan untuk membentuk manusia itu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Untuk itu, saya merasa bangga acara ini bisa terselenggarakan, dan saya pikir ini harus kita support, agar supaya ke depannya ini bisa kita bikin mungkin webinar 2, 3, 4, 5, agar supaya ini harus sampai ke adik-adik atau ke masyarakat kecil yang ada di daerah-daerah. Begitu saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Acara ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi
teman-teman kita semua, adik-adik kita semua yang akan menikmati manfaat dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam. Kakak Hillary ini adalah anggota DPR Komisi 1. Beliau juga adalah ketua Dewan Pembina Garpu Sulawesi Utara dan founder HBL Foundation, ya, di mana beliau sudah hadir di dalam link Zoom ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Garpu, Ketua DPP Garpu Kakak Jufri, Sekjen Garpu, semua pengurus Garpu DPP, semua pengurus Partai Nasdem, dan semua peserta webinar yang hadir. Yang saya kasihi dan banggakan sahabat saya Sisil, yang juga merupakan alumni LPDP. Suatu kebanggaan buat saya bisa hadir dan sharing dengan teman-teman di sini. Saya bukan alumni LPDP, tapi sebagai pengalaman saya juga seorang penerima beasiswa, ya, dari S1 sampai S3. Saya menerima beasiswa. Semua yang saya lewati beberapa tahun lalu selama menjadi mahasiswa penerima beasiswa kurang lebih harusnya tidak jauh berbeda ya dengan apa yang dilewati atau apa yang menjadi pengalaman dari kakak-kakak semua penerima beasiswa LPDP. S1 saya menerima beasiswa penuh 100% dari Universitas Pelita Harapan, dan S2 saya menerima beasiswa swasta dari di universitas di Amerika, di Washington University in St. Louis, US. Dan pengalaman saya memang tidak banyak yang bisa saya sharekan, karena ketika saya mengambil S2 itu saya banyak sekali bolak-balik berhubung karena memang waktu itu kita semi online ya kelasnya. Bagaimana ketika di sana saya juga sudah dalam proses untuk sosialisasi mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Nah, memang satu hal yang membedakan anak beasiswa dengan bukan anak beasiswa, ya. Kita selalu di kampus itu kalau bicara anak beasiswa itu adalah mereka yang seharusnya sudah memahami betul kenapa mereka ada di posisi mereka saat ini. Mereka tahu, kami anak-anak beasiswa biasanya tahu, ya, there's a purpose yang benar-benar kita sudah tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita tahu kita ada di sini untuk satu hal yang besar, ya. Kalau banyak anak-anak di luar sana yang ingin sekolah, yang ingin kuliah, tetapi kemudian kesulitan secara finansial ataupun bahkan punya uang tapi tidak lulus di sekolah yang diharapkan misalnya. Tapi anak beasiswa atau anak LPDP biasanya, atau anak-anak yang bisa menerima beasiswa di luar negeri, biasanya punya mentality itu. Mentality yang menyadari bahwa kalau kita sudah ditempatkan di posisi saat ini, berarti ada satu tujuan yang luar biasa yang disiapkan oleh Yang Maha Kuasa buat kita, sehingga dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan selama menghadapi masa kuliah, itu secara fisik dan mental entah bagaimana kita sudah terset untuk sadar bahwa semua masalah bisa dilewati, ya, dan semua tantangan kesulitan itu pasti bisa dihadapi. Kelihatannya sudah tidak ada harapan, sudah kelihatannya rasanya sulit, ya. Ada anak-anak yang mendapat beasiswa LPDP atau beasiswa swasta mungkin, ya, dari perbatasan dari mana, tapi basic bahasa Inggrisnya saja belum terlalu kuat. Tetapi semangatnya ada. Ada anak-anak perbatasan yang dikirim bukan karena prestasi misalnya, tapi karena banyak sekali anak-anak perbatasan yang tidak mendapatkan kesempatan beasiswa dan juga kesempatan pendidikan, memperoleh pendidikan di infrastruktur pendidikan yang cukup baik di daerah setempat, sehingga Pemdanya mengirim untuk belajar, ya, di luar negeri. Nah, ini menjadi satu hal yang paling sulit, ya, menurut saya ketika saya dan teman-teman yang sama-sama dari Indonesia itu rasakan ketika kita berada di luar. Biasanya yang paling sulit adalah kendala bahasa, ya. Anak-anak yang memang di-prepare untuk berangkat ke luar negeri baru mulai dari belajar bahasa. Saya kurang familiar apakah di LPDP ke luar negerinya belajar bahasa dulu di sana baru sekolah lanjut kuliah ataukah bagaimana. Tetapi mostly untuk Amerika dan China biasanya kalau perwakilan dari perbatasan seperti Talaut atau dari Papua, ya, biasa mereka dikirimkan untuk belajar bahasa langsung dulu di lokasi. Mereka belajar bahasa selama 3-4 bulan saat dikirim ke Jerman, ke
China, ke Amerika, ke Australia, itu mereka mempersiapkan diri untuk bahasa dulu. Setelah sudah lancar bahasanya baru mulai kuliah. Nah, di saat-saat seperti itulah kesabaran kita, kekuatan mental kita itu diuji. Karena bicara kuliah di luar negeri itu tidak bicara kemampuan akademis. Kemampuan akademis itu diperoleh setelah mentality kita lolos dulu. Ketika kita sudah berada di posisi orang baru misalnya, yang tidak menguasai bahasa, kita cerdas biasanya di sekolah dari SD kelas 0 sampai kelas 12 selalu juara 1 misalnya. Tetapi ada satu tekanan yang tidak biasa ketika kita berkuliah di luar negeri. Mungkin kita merasa kita minder, kita bukan seorang kulit putih misalnya ya, atau seorang asli Amerika, kita bukan misalnya kita seorang Asia begitu ya, yang hadir di tengah lingkungan yang sepertinya sangat tidak familiar, ada budaya, cara berpikir, ada mindset orang yang berbeda-beda, ada culture orang yang membuat kita kadang sulit beradaptasi. Itu yang menjadi permasalahan utama ketika kita berada di posisi menerima beasiswa dan jadi seorang mahasiswa atau pelajar yang belajar di luar negeri maupun Indonesia. Nah, setelah melewati semuanya itulah, setelah kita bisa overcome semua permasalahan itu, barulah kita bisa fokus belajar, barulah kita bisa fokus untuk menimba ilmu, karena tanpa berdamai dulu dengan diri kita sendiri saat kita mengalami tekanan di luar negeri, tidak akan ada ketenangan atau fokus yang cukup untuk kita belajar dan menimba ilmu di luar negeri. Sehingga buat saya, ketika teman-teman misalnya di sini ada yang bermimpi untuk dapat beasiswa LPDP, itu mental secara psikis sudah harus kuat dulu, sudah harus sadar bahwa apapun masalahnya, kita semua harus tahu bahwa kita di sini karena Yang Maha Kuasa menempatkan, diberikan kesempatan, berarti kita dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Mindset seperti itulah yang membuat saya tetap berusaha untuk kuat dan bertahan selama ini. Ketika saya merasa kesulitan, ketika saya merasa sepertinya berat ya tantangan ketika berkuliah di luar negeri. Nah, setelah saya sudah mampu untuk lewati itu, barulah kemudian bisa menimba ilmu dengan konsentrasi ya. Kalau tidak, rasanya cukup sulit. Cukup sulit ketika homesick, ketika rindu keluarga, ya, ketika pertama kali kita menempatkan diri di sana, ketika tiba-tiba ada yang jauh lebih pintar, ketika ada seakan-akan standarnya itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan yang pernah kita bayangkan atau bahkan kesulitannya jauh melampaui ekspektasi kita, itu menjadi masa-masa yang sangat sulit. Sehingga buat saya pertama-tama kita tentunya pasti buat teman-teman di sini atau bahkan yang ingin supaya ada adiknya, keluarganya mendaftar LPDP, bermimpi bisa menimba ilmu luar negeri, siapkan fisik mentalnya dulu. Secara mental sudah kuat, barulah kita bisa yakin bahwa yang bersangkutan mampu untuk bisa menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Karena banyak yang sudah pergi tapi tidak mampu menyelesaikan. Banyak yang sudah kuliah, sudah diberikan kesempatan, tetapi kemudian di tengah jalan berhenti. Tapi syukurlah kalau biasanya beasiswa kelas LPDP, seleksinya cukup ketat, cukup sulit, sehingga bahkan untuk mahasiswanya yang terpilih biasanya yang jauh lebih berprestasi. Nah, selanjutnya yang kedua, kalau menurut saya secara pribadi, selain kemampuan akademik, selain kemampuan mental untuk bisa bertahan di tengah tekanan ketika belajar di luar negeri, yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita belajar adalah untuk bangsa dan negara. Sehingga setelah pulang dari luar negeri, ya, setelah pulang dari menerima kesempatan beasiswa, itu kita sadar bahwa kita harus kembali. Jujur saya dan teman-teman yang pernah berkuliah di luar negeri pasti pernah merasakan keraguan ya. Kalau sudah pernah ke luar negeri itu rasanya ragu gitu mau pulang kembali ke Indonesia. Apakah di Indonesia kita akan bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan selayak kita yang bisa kita terima di luar? Apakah gaji yang kita terima akan sebaik dan semenggiurkan tawaran di luar negeri? Dan apakah ilmu yang kita pakai, ilmu yang sudah kita timba ini, apakah akan terpakai dengan baik kalau kita di Indonesia? Jangan-jangan sudah belajar politik, sudah belajar hukum ya, sudah belajar segala hal yang idealis bentuknya, tetapi ketika kita kembali ke Indonesia, semuanya kembali UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi kita merasa ilmu, kemampuan untuk kita membuat suatu inovasi, membuat perbedaan, membuat perubahan, itu rasanya sepertinya useless ya kalau kita pulang ke Indonesia. Karena toh nanti ketika sudah pulang pun nanti jangan-jangan ilmu saya ini tidak dihargai. Nah, itu kebanyakan mindset anak-anak
beasiswa yang menerima pendidikan di luar negeri. Bahkan banyak siswa, setahu saya siswa LPDP yang bahkan tidak mau pulang. Ya, saya sering dengar kasus itu. Kalau di Universitas Pelita Harapan, biasanya kita kalau penerima beasiswa itu diminta untuk ikatan dinas. Jadi, kalaupun misalnya di luar negeri dikasih beasiswa, pas pulang wajib untuk bekerja mengabdi buat Indonesia, begitu. Dan saya rasa itu sistem baru yang perlu diusulkan kepada LPDP supaya menjamin bahwa anak-anak yang telah disekolahkan itu kemudian kembali ke Indonesia dengan kesadaran penuh bahwa dia ke sana belajar untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena kalau tidak, sebenarnya buat saya LPDP bisa jadi program yang buang-buang anggaran saja. Karena terakhir toh ternyata penerimanya tidak dipaksa atau tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia mengabdi buat bangsa dan negara. Karena saya selalu ingat di zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono dulu ada satu penelitian ya yang dibuat oleh McKinsey, itu bicara begini, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, tetapi negara ini tidak akan pernah maju. Kenapa? Karena kita terlalu terlena dengan sumber daya alam, sedangkan kita tidak fokus untuk memaksa dan menggenjot sumber daya manusia kita. Jadi satu-satunya cara Indonesia bisa mengarah lebih dekat ke mimpinya untuk menjadi negara maju adalah dengan menggenjot sumber daya manusia. Sehingga kalau LPDP ini tentunya ingin membuat dampak lebih besar, semua calon penerima beasiswa atau bahkan alumni LPDP semuanya harusnya diwajibkan untuk tinggal di Indonesia setelah dia berkuliah. Dia tidak boleh pindah warga negara atau dia tidak boleh bekerja di luar negeri, dia harus bekerja di Indonesia. Nah, saya tahu bahwa di zaman ini banyak anak-anak yang punya prestasi, yang punya kemauan dan semangat yang kuat untuk membangun bangsa. Saya harap ke depannya tentunya kita bisa mengusulkan kepada LPDP untuk mencari anak-anak ini. Untuk fokus bukan mencari anak yang pintar, tetapi anak yang cinta tanah air. Bukan mencari anak-anak yang hanya cerdas secara akademis, tetapi rasa bangga akan negaranya, rasa kemauan untuk membuat suatu perubahan di Indonesia, itu masih minim. Jangan kita fokus karena anak ini pintar, tetapi untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bangga menggunakan produk Indonesia saja dia tidak ada kesadaran sama sekali. Sehingga buat saya sangat berharap teman-teman LPDP baik alumni ya di sini itu bisa meningkatkan awareness, sudah bisa raising public awareness terkait hal ini, bahwa anak-anak yang sekolah di luar negeri ketika pulang diharapkan mampu untuk berfokus mentransfer ilmu yang mereka dapat di luar untuk bisa mengembangkan sesuatu dan membuat suatu inovasi yang dapat membawa Indonesia selangkah lebih maju. Karena kalau tidak, saya rasa akan percuma, akan sia-sia. Dan tentunya saya juga berharap dalam pertemuan-pertemuan seperti ini kita juga bisa saling mengingatkan, apalagi ikatan alumni ya, ada anak-anak yang dari daerah LPDP, setahu saya tidak hanya memberikan beasiswa untuk luar negeri tapi dalam negeri juga. Sehingga saya sangat berharap anak-anak yang dapat anak-anak bisa dari daerah perbatasan, yang besar dari kampung, kita semua seperti saya besar di kampung saya di Talaut ya, itu ketika dapat beasiswa di Jakarta, saya sudah tahu jelas bahwa suatu hari saya harus kembali ke kampung saya untuk membuat suatu perubahan di kampung saya. Nah, itu yang saya harapkan bisa ditanamkan kepada anak-anak LPDP supaya atau penerima beasiswa luar negeri atau dalam negeri, dari manapun mereka berasal, mereka ketika diberikan kesempatan untuk dapat belajar menimba ilmu di kota besar, sekiranya ilmu itu dapat membuat satu perubahan atau dapat dijadikan satu bekal ya untuk bisa kembali ke daerah masing-masing dan membangun daerahnya. Sehingga kita tidak hanya berbicara membangun Indonesia di sini, tapi kita bicara membangun daerah terpencil sehingga pemerataan pembangunan itu bisa terjadi, bisa nyata di hadapan warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, mungkin itu dari saya hanya bisa membagikan pengalaman bahwa yang paling penting kita butuhkan ketika kita berada di luar negeri bukan apa-apa kok, hanya mental dan kesiapan untuk bisa cukup tangguh ya, cukup menguatkan diri, sadar bahwa kita ini orang Indonesia. Kita ini menang perang dengan bambu runcing, bukan dengan segala fasilitas, dengan segala kemudahan, sehingga ketika kita berada di luar negeri, kita sadar bahwa kita tidak harus punya segalanya, kita tidak harus hidup di luar negeri dengan segala kecukupan, tapi dengan apa yang kita punya dalam diri kita itu sudah lebih dari cukup. You have everything you need inside you. Apapun yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Dan itu satu bekal yang saya selalu pegang, yang almarhum ibu saya sudah selalu ajarkan. Yang penting kita mau kuat dan berserah kepada Yang Maha Kuasa dan punya iman yang cukup bahwa kita sebenarnya bisa. Nah, yang kedua itu yang saya sampaikan tadi, rasa cinta akan tanah air, karena tidak ada gunanya. Sudah lulusan dari manapun, tapi kemudian sudah diberikan kesempatan oleh negara untuk belajar dengan uang rakyat misalnya, dengan uang negara, tapi setelah lulus tidak ada sumbangsi apapun buat tanah air, lebih baik dari awal jangan ambil beasiswa.
Itu kalau dari saya ya. Sehingga sebaiknya kalau memang tidak ada rasa cinta tanah air, sebaiknya jangan ambil beasiswa, serahkan kepada anak-anak lain yang mau berjuang buat bangsa dan negaranya. Karena mereka akan jauh lebih berguna, walaupun mungkin mereka tidak lebih pintar dari yang lainnya. Itu dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan buat berbagi hari ini. Tuhan memberkati. Kalau ada kurang, saya mohon maaf, harap maklum. Salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Hillary Brigita Lasut, SH LLM, anggota